Perkenalkan, nama saya Silvia. Halo, perkenalkan nama saya Firdia Fahrala Putri. Halo, perkenalkan nama saya Tasya Putri. Saya Rahmani Masuki. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Aryani. Kami dari kelompok 7 akan membahas terkait tax treaty pada Indonesia dengan Meksiko dengan beberapa pembahasan, yaitu 1. Itu ada sejarah tax treaty pada Indonesia dengan Meksiko. Yang kedua itu isi-isi inti dari tax treaty pada Indonesia dengan Meksiko. Dan yang ketiga ada penghasilan pada tax treaty yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada shall be tax only, yang kedua itu ada may be tax. Tax treaty antara Indonesia dengan Meksiko dibuat di kota Los Cabos, Meksiko dalam rangkap 3 pada tanggal 6 September 2002. Dalam bahasa Spanyol, Indonesia, dan Inggris, di mana ketiga naskah tersebut adalah ontetik. Dalam hal ini terjadi perbedaan penafsiran atas ketentuan-ketentuan persetujuan antara bahasa Spanyol dan bahasa Indonesia. Nah, yang berlaku itu adalah bahasa Inggris. Pada pasal 28 membahas terkait berlakunya persetujuan negara pihak pada persetujuan akan saling memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik, bila mana prosedur formal menurut peraturan perundangan masing-masing yang diperlukan untuk berlakunya persetujuan ini telah dipenuhi. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir diterima. Adapun beberapa ketentuan-ketentuan dari persetujuan ini yang akan berlaku, yaitu yang pertama itu ada untuk pajak-pajak yang dipungut di negara sumbernya atas penghasilan yang diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya sesuai berlakunya persetujuan ini. Dan yang kedua itu ada untuk pajak-pajak atas penghasilan lainnya pada tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya sesudah tahun berikutnya persetujuan ini. Sedangkan pada pasal 29 membahas terkait berakhirnya persetujuan. Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu negara pihak pada persetujuan. Dalam hal demikian, persetujuan tidak mempengaruhi lagi ketika pajak-pajak yang dipungut di negara sumbernya atas penghasilan yang diperoleh setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya sesudah pemberitahuan penghentian diberikan, dan pajak-pajak atas penghasilan lainnya pada tahun-tahun pajak yang dimulai setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya sesudah pemberitahuan penghentian diberikan. Jadi, akan adanya perubahan dan berakhirnya tax treaty terdapat pada pasal 29, yaitu perubahan dan berakhirnya tax treaty adalah 6 bulan sebelum berakhirnya 1 tahun kalender yang dimulai setelah lewat satu masa selama 5 tahun berlakunya persetujuan tersebut. Di dalam isi tax treaty ada beberapa pasal yang menurut saya sangat penting untuk diketahui. Yang pertama ada pasal 10 tentang dividen. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu negara pada persetujuan kepada penduduk negara lainnya pada persetujuan itu akan dikenakan pajak di negara lainnya tersebut. Namun apabila pemilik manfaat dari dividen tersebut adalah negara lainnya pada persetujuan, maka pajak yang dikenakan tidak akan lebih dari 10% dari jumlah bruto yang akan benar-benar dibagikan. Lalu istilah dividen pada pasal ini mencakup 1. Penghasilan dari saham atau hak yang setara dengan saham. 2. Hak atas pembagian laba. Yang ketiga, penghasilan lainnya yang diperlakukan seperti dividen menurut hukum negara domisili perusahaan. Jadi intinya segala bentuk penghasilan yang berkaitan dengan kepemilikan saham atau hak yang memberikan bagian laba dan diperlakukan seperti dividen menurut hukum pajak setempat.
Selanjutnya pasal 11 yaitu bunga. Bunga yang dibayarkan dari suatu negara pihak kepada penduduk negara pihak lainnya dalam persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dapat dikenakan pajak di kedua negara, namun di negara sumber pajaknya tidak boleh melebihi 10% jika penerima adalah pemilik manfaat dari bunga tersebut. Dalam beberapa kondisi, seperti jika pemberi pinjaman adalah pemerintah atau lembaga keuangan tertentu serta terkait pinjaman jangka panjang, bunga hanya dikenakan pajak di negara tempat tinggal penerima. Bunga mencakup penghasilan dari berbagai bentuk seperti tagihan piutang, obligasi, dan utang, namun tidak termasuk denda keterlambatan pembayaran. Ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku jika bunga terkait dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap di negara sumber, atau jika ada hubungan istimewa yang menyebabkan jumlah bunga tidak wajar. Selain itu, ketentuan ini juga tidak berlaku jika struktur pinjaman dibuat semata-mata untuk menyalahgunakan ketentuan P3B. Sehingga negara sumber dapat mengenakan pajak sesuai hukum domestik. Di sini saya akan membahas tentang royalti. Royalti yang dibayarkan dari suatu negara pihak kepada penduduk negara pihak lainnya dalam persetujuan penghindaran pajak berganda yaitu P3B dapat dikenakan pajak di kedua negara, namun negara sumber hanya dapat mengenakan pajak maksimal 10% dari jumlah bruto royalti jika penerimaan adalah pemilik manfaat dan pendudukan negara pihak lainnya. Royalti mencakup berbagai pembayaran atas penggunaan atau hak penggunaan kekayaan intelektual, peralatan, pengetahuan, film, dan teknologi penyiaran. Ketentuan pembatasan pajak ini tidak berlaku jika royalti terkait langsung dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap di negara sumber, atau jika ada hubungan istimewa yang menyebabkan jumlah pembayaran melebihi nilai wajar, di mana kelebihannya dikenai pajak sesuai hukum nasional. Selain itu, jika hak-hak yang menghasilkan royalti dirancang untuk menyalahgunakan ketentuan perjanjian, maka negara sumber dapat mengenakan pajak penuh berdasarkan peraturan domestiknya. Di sini saya akan membahas penghasilan terkait tax treaty Indonesia dengan Meksiko. Ya nih, penghasilan yang ada pada tax treaty dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama shall be taxable only, yang artinya pajak hanya satu negara, biasanya digunakan pada negara domisili. Terdapat beberapa penghasilan yang terdapat di dalam tax treaty Indonesia dengan Meksiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba usaha yang ada di pasal 7, yang kedua, perkapalan dan pengangkutan udara di pasal 8, yang ketiga, pekerja dalam hubungan kerja yang terdiri atas gaji, upah, dan imbalan jika penerima diadakan di negara domisili ada di pasal 15, yang keempat, imbalan untuk direktur dapat diterima di negara domisili pasal 18, yang terakhir, gaji, upah, dan imbalan yang serupa selain pensiun ada di pasal 19. Dan yang kedua yaitu may be taxed, merupakan pajak bagi negara domisili atau sumber terdapat di dalam tax treaty Indonesia dengan Meksiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga ada di pasal 11, yang kedua, royalti di pasal 12, yang ketiga, keuntungan dari pengalihan harta pasal 13, yang keempat, pekerja bebas ada di pasal 14, yang kelima, gaji, upah, dan imbalan jika penerima berada di negara domisili maupun sumber ada di pasal 15. Imbalan untuk direktur dapat diterima di negara domisili ataupun negara sumber, dan pensiun dan pembayaran berkala pasal 18, dan yang terakhir adalah penghasilan lainnya ada di pasal 22. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.